Why baby? 뭐가 문제야 baby? Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 manajemen kelas D dengan mata kuliah Bank Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nani Septiana STMM akan membawakan materi dengan judul dana pensiun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Esteria Agasa Putri dengan NPM 2161077 dan teman saya Hanifah Febriana Jayadi NPM 2161014. Saya Amelia dengan NPM 2161071. Saya Triana Asih NPM 2161067. Saya Yurika Kamil Orensa dengan NPM 216107172. 거 이겼네? 맘이야 너에 대한 건 사소한 것도 기억해 난 아니야 아무리 나 삐그러도 넌 내게 순간 다 많아야 신정 많아야 주인공은 맨날 이렇게 밤마다 기도해 Give up 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도 받질 않으니. Pengertian dana pensiun, hak bekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu, telah memiliki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Program jasa pensiun yang diperuntukkan bagi para karyawan bertujuan untuk memberikan rasa aman, terutama untuk mereka yang tidak bisa produktif lagi pada usia pensiun. Sementara itu, bagi pekerja yang berusia muda, manfaat ini menjadi motivasi dan bentuk penghargaan atas pekerjaan mereka sendiri. B. Tujuan dana pensiun. 1. Sebagai bentuk penghargaan kepada para karyawan yang telah memberikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu. 2. Memberikan dana simpanan yang dapat digunakan saat masa pensiun sehingga nantinya karyawan yang dimaksud dapat menikmati hasil kerja pada masa tua setelah bekerja bertahun-tahun lamanya. 3. Menjadi sebuah bentuk penghargaan dan kewajiban perusahaan untuk karyawan. 4. Salah satu upaya untuk menurunkan turnover karyawan. 5. Menjadi salah satu motivasi bagi karyawan agar dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab. 6. Meningkatkan image dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan pemerintahnya. C. Manfaat dana pensiun bagi penerima pensiun. 1. Adanya jaminan masa tua di mana karyawan tersebut sudah tidak bisa lagi bekerja karena batas usia, sehingga ini dapat menjadi jaminan dan hak di masa depan. 2. Memberikan jaminan di masa tua serta meningkatkan motivasi dalam bekerja karena adanya tujuan yang harus diraih. D. Tujuan dana pensiun bagi pengelola. 1. Menjadi sebuah kegiatan yang berguna untuk mengelola serta memperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan investasi yang dilakukan. 2. Menjadi sebuah dukungan yang ditujukan kepada program pemerintah yang sedang dijalankan. Kelebihan dana pensiun. 1.
Jumlah uang pensiun akan ditentukan dengan gaji karyawan, sehingga nantinya bekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua. 2. Menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan. F. Kelemahan dana pensiun. 1. Resiko hanya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 2. Merupakan program yang sulit dikelola dari sisi administratif. G. Program dana pensiun, Definite Benefit Plan, biasa disebut program pensiun manfaat pasti, yang dimana baik perusahaan dan karyawan memiliki perjanjian bersama. Uang pensiun yang ada akan dipotong dari gaji karyawan selama masih bekerja, serta dana dari perusahaan, sehingga penggabungan uang tersebut dapat diinvestasikan dalam jumlah berlimpah. Benefit Contribution Plan. Berbeda dengan program pensiun sebelumnya, program yang satu ini lebih menguntungkan perusahaan. Secara prosesnya kedua belah pihak harus membayar beberapa persen di setiap bulannya. Lalu, nantinya akan dikembalikan kepada karyawan setelah masa kerja berakhir. H. Cara menyiapkan dana pensiun. Cara menyiapkan dana pensiun yang pertama adalah dengan perencanaan yang baik. Menunda adalah kesalahan banyak orang, termasuk dalam proses budgeting dana masa tua. Karena alasan banyaknya pengeluaran atau dianggap belum penting, sehingga banyak yang tidak memikirkan hal ini hingga waktu pensiun itu tiba. Cara yang kedua yaitu dengan cek gaya hidup. Pada usia muda, kadang-kadang orang mungkin cenderung memikirkan apa yang menjadi keinginan dan cenderung berfokus pada gaya hidup. Untuk itu, mulai sekarang, cobalah untuk melakukan pencegahan dengan gaya hidup yang lebih sederhana dan berfokus pada masa depan. Selanjutnya, buat prioritas. Masukkan pengeluaran dalam beberapa kategori seperti pengeluaran untuk kesehatan yang dimana sangat penting. Karena meskipun Anda telah memiliki asuransi, biaya perawatan kini makin meningkat, sehingga harus diperhitungkan jauh-jauh hari. Selain kesehatan, siapkan juga budget untuk perawatan rumah, kendaraan yang juga dibilang cukup besar. Dengan merencanakan sejak dini, maka Anda dapat menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. I. Jenis dana pensiun. Jenis dana pensiun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun normal di Indonesia umumnya perusahaan memiliki kebijakan jika masa pensiun rata-rata seseorang pada usia 55 sampai 60 tahun pada profesi tertentu. Kedua, pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan jika menginginkan pengurangan karyawan. Ketiga, pensiun ditunda. Dilakukan atas permintaan karyawan bukan karena usia pensiun, namun karyawan tersebut berhenti bekerja sehingga dana pensiun mereka akan baru keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. Dan yang terakhir, yang keempat, pensiun cacat. Pensiun cacat diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan atau dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti sedia kala. Yang terakhir, C. Asas-asas dana pensiun. Asas-asas dana pensiun dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya.
Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Dan yang terakhir, kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Nani Septiana STMM yang telah memberi kepercayaan untuk menyampaikan sebuah materi ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum.